Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan basic Cisco. Pada gambar di sini terdapat perangkat-perangkat real device. Di sini ada laptop, PC, kabel konsol, dan switch 24 port. Pada switch terdapat port atau interface. Biasanya interface ini akan terhubung ke access point atau ke laptop atau PC. Terus di sini ada port konsol. Port konsol ini digunakan untuk meremote switch dengan menggunakan kabel konsol. Nanti kabel RJ45 akan terhubung ke switch dan kabel satu lagi akan terhubung ke PC atau laptop. Selanjutnya saya akan menjelaskan remote Cisco pada paket tracer. Nah, sebelumnya saya menjelaskan cara remote secara real time. Di sini saya akan menjelaskan remote pada Cisco paket tracer. Pertama-tama tambahkan satu switch dan satu PC. Lalu hubungkan switch dan PC menggunakan kabel konsol. Untuk switch kita pilih konsol dan untuk PC kita pilih RS232. Nah, di sini untuk konfigurasi switch sendiri ada dua cara, yaitu melalui switchnya langsung, lalu pilih mode CLI, atau dalam PC yaitu kita pergi ke mode desktop, lalu pilih terminal, lalu OK. Nah, di sini kita dapat meremote switch melalui PC. Beginilah tampilan antara switch dan PC yang sedang meremote. Kalau secara real time, kita tidak dapat meremote switch langsung dari switchnya. Harus menggunakan perantara, yaitu PC. Selanjutnya kita akan belajar tentang perintah-perintah dasar pada Cisco. Pertama-tama kita buka switch, lalu pergi ke CLI. Tanah lebih dari ini artinya kita sedang dalam mode user. Jadi seorang user apa aja sih yang bisa kita lakukan? Nah, di sini adalah komen-komen yang bisa kita gunakan pada saat di mode user. Selanjutnya, ketikkan perintah enable. Maka kita akan pindah ke mode privilege. Di mode privilege ini, apa saja sih komen yang bisa kita gunakan? Kita ketikkan tanda tanya lagi. Di mode privilege ini, banyak komen yang dapat kita gunakan. Di sini masih ada more. Jika kita enter, maka akan keluar satu-satu. Tetapi jika kita spasi, akan keluar semuanya. Pada mode privilege ini, kita dapat konfigurasi, tetapi kita tidak dapat mengubah data yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kita ketikkan perintah configure terminal, atau bisa disebut dengan conft. Di sini, kita akan diarahkan ke mode global configuration. Apa saja sih komen yang dapat kita gunakan di global configuration? Di sini kita tanda tanya lagi. Banyak sekali komen yang dapat kita gunakan dalam global configuration. Untuk keluar dari mode global configuration, kita perintahkan exit, maka kita akan diarahkan ke mode privilege. Lalu jika kita ketikkan exit lagi, maka kita akan diarahkan ke mode user. Selanjutnya, kita akan belajar tentang service password encryption. Pertama-tama, tambahkan dulu switchnya. Lalu kita masuk ke mode CLI. Tunggu loading hingga selesai.
Setelah itu kita pergi ke mode privilege, lalu kita pergi ke mode global configuration. Di sini kita perintahkan enable password. Di sini saya menggunakan password 123, lalu oke, atau enter. Setelah itu kita exit dan exit lagi. Maka pada saat kita di mode user dan ingin login ke mode privilege dan memberikan enable, kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Saat kita memasukkan passwordnya tidak akan keluar. Jika kita lupa pada passwordnya, pada mode privilege kita ketikkan show run, lalu enter atau spasi. Di situ passwordnya akan terlihat. Tetapi cara ini kurang aman karena dapat terlihat passwordnya oleh orang lain. Maka kita pergi ke global configuration, lalu perintahkan enable secret, lalu isi passwordnya sesuai keinginan. Di sini saya memakai password 1234. Setelah itu exit kembali untuk ke mode user, lalu login dengan enable secret yang tadi kita buat. Lalu ketikkan show run pada mode privilege, maka enable secretnya akan terblok. Ada cara agar enable password dapat diblokir juga, yaitu kita pergi ke global configuration, lalu ketikkan service password encryption, lalu enter. Setelah itu exit, pergi ke mode privilege, lalu show run, maka enable password akan terblokir. Tapi cara ini masih saja tidak aman karena masih dapat dibuka oleh Chrome. Selanjutnya saya akan konfigurasi Cisco router. Pertama-tama tambahkan router dulu 1, lalu tambahkan switch. Setelah itu tambahkan 2 buah PC, dan 1 buah PC di kanan. Selanjutnya kita pilih connection, lalu hubungkan switch ke router dan router ke PC kanan, terus lalu PC bawah ke PC ke switch, lalu PC 8 ke switch. Di sini ganti terlebih dahulu namanya menjadi PC 1, PC 8 menjadi PC 2, dan PC 9 menjadi PC 3. Di sini saya memakaikan IP untuk gedung 1 yaitu 10.10.10.0/24. Dan untuk yang kanan yaitu 20.20.20.0/24. Kita pergi ke router, lalu pilih CLI, yaitu kita no, lalu enter. Setelah itu kita enable, lalu kita masuk ke global configuration, lalu kita aktifkan interface FA 0/0, yaitu dengan mengetikkan perintah interface FA 0/0.
lalu no SH atau no shutdown agar portnya aktif atau menyala. Setelah portnya aktif, jangan lupa kita tambahkan IP address. Untuk interface FA0 per 0, IP addressnya itu 10.10.10.1, dan untuk netmasknya yaitu 255.255.255.0. Lalu enter. Setelah itu exit. Kita konfigurasi juga interface FA0 per 1, yaitu dengan perintah int FA0 per 1 atau interface, lalu IP, lalu perintahkan no SH atau no shutdown untuk menyalakan portnya. Setelah itu jangan lupa tambahkan IP address. Di sini untuk interface FA0 per 1 saya memakai IP address 20.20.20.1, dan untuk netmasknya yaitu 255.255.255.0. Setelah konfigurasi pada router selesai, kita pergi ke PC1 untuk memasukkan IP-nya, yaitu dengan memilih IP PC1 desktop lalu IP configuration. Masukkan IP address-nya sesuai ruangan. Karena PC1 di ruangan kiri yaitu 10.10.10.10 untuk IP address PC1, dan untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya IP yang kita masukkan pada router yaitu 10.10.10.1, dan untuk PC2 pun sama, tapi untuk PC2 IP address-nya itu 10.10.10.11, dan untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Default gateway-nya sama yaitu 10.10.10.1. Dan untuk kedua yaitu PC3, IP-nya yaitu 20.20.20.10. Dan lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Karena interface yang digunakan yaitu interface FA0 per 1. Setelah konfigurasi IP address selesai, saatnya pengujian, yaitu coba kita kirim paket data antara PC1 dan PC2. Lalu PC2 ke PC1. Setelah successful, kita delete terlebih dahulu. Setelah itu, kita kirim paket data antara PC1 dan PC3. Pertama pasti gagal, kita coba lagi. Successful. Lalu kita coba lagi kirim data paket antara PC3 dan PC2. Awal-awal pasti gagal, yang keduanya pasti berhasil. Successful. Lalu delete. Selanjutnya di sini terdapat perintah N. Perintah N ini berfungsi agar pada saat kita berada di global configuration dan mengetikkan perintah N, maka kita akan langsung pindah ke mode privilege.